It's not a game, it's a rich thing. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jumpa kembali pada Gumba Channel. Pada video kali ini, marilah kita bersama-sama berbagi, sharing tentang bagaimana membuat absensi jarak jauh berbasis Google Form hanya dengan 5 langkah. Mari kita mulai Bapak Ibu dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Adapun absensi yang akan kita hasilkan nanti kurang lebih seperti ini Pak Ibu. Jadi ini saya berikan contoh absensi dari istri saya, guru matematika wajib yang mengampu 7 kelas. Jadi kita membuat absensi cukup 1 untuk semua kelas Bapak Ibu. Ini ya Bapak, 7 kelas. Jadi pertanyaan pertama adalah pilih kelas. Siswa tinggal mengklik kelasnya. Coba kita aplikasikan Bapak Ibu dengan Pratinjau atau preview Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar. Nah begini Bapak Ibu. Jadi kita coba uji coba seperti ini Bapak Ibu tampilan absensinya. Misalnya kita pilih kelas 12 IPB. Klik ikon berikutnya maka akan menuju daftar siswa kelas 11 IPB. Nah ini Bapak Ibu, kelas 10 IPB. Jadi di sini silahkan pilih nama kalian masing-masing. Jadi pilih di sini kita nggak muncul namanya karena kita menggunakan drop down. Tinggal klik di sini maka muncul daftar siswa. Coba kita pilih yang pertama Anak Agung Putri Nanda Pramesti. Nah begitu sudah terpilih namanya yang bersangkutan. Kita berikutnya klik lagi satu pertanyaan itu tentang kehadiran. Nah ini Ibu, kehadiran. Pilih H atau hadir jika kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Pilih I atau izin jika kalian ingin izin dan tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dan pilih S atau sakit jika kalian sedang sakit dan tidak bisa mengikuti pembelajaran ini. Kita misalnya pilih hadir. Nah, jadi hanya 3 pilihan saja. Jadi sangat cepat, mudah dan praktis Pak Ibu. Siswa tinggal mengirim. Nah jadi kita di sini nggak perlu mengirim karena ini sampel atau uji coba Pak Ibu. Kita kembali saja. Kembali. Jadi tanpa mengirim, kembali karena ini bukan kita sendiri ya sebagai siswa ya. Kembali, jadi nggak usah dilanjutkan Ibu. Ini kurang lebih tampilan absen yang akan kita buat sekarang. Cuman dalam uji coba ini saya hanya memaparkan 3 kelas atau 3 rombongan belajar karena terlalu panjang kalau kita berikan 7 kelas Ibu. Ibu bisa kembangkan nanti sesuai dengan rombongan belajar yang Pak Ibu ampu gitu ya. Kemudian setelah ini terlaksana Pak Ibu, kita lihat rekapannya. Hasilnya seperti ini Pak Ibu. Jadi daftar siswa, nah seperti ini Pak Ibu. Mohon sabar karena kita masih memuat atau loading ya. Sedang diproses begitu informasinya. Nah ini Pak Ibu. Nah ini Pak Ibu. Jadi kalau ada 7 kelas, kita akan mendapatkan, karena ada 9 section ya, kita akan mendapatkan 10 kolom. Kolom A ada waktu, tanggal dan jam. Kolom kedua pilih kelas. Kolom ketiga kelas masing-masing ya, ada 7 ini. Ya. Dan kolom ke-11 ke-10 adalah keterangan. Jadi hadir, sakit ataupun izin. Jadi standar awalnya seperti ini tampilan data rekapan data dari Google Form Pak Ibu. Jadi seperti ini dia datanya sesuai dengan kondisi real yang terjadi pada kelas tersebut. Jadi seperti ini kelas 12 IPS 3 Ibu, ini cukup banyak ya. Jadi terjadi kegiatan belajar ini pada
tanggal 4 bulan Agustus jam 8 pagi Bapak Ibu, di kelas 12 IPS 3. Untuk memudahkan penampilan membuat penampilan absen jadi terkumpul, kita bisa membuat sheet baru seperti ini Bapak Ibu. Nah, cukup dengan kelas, nama siswa, keterangan. Cuman di sini masih tidak beraturan kelas Bapak Ibu, jadi kumpul sesuai dengan real time daripada inputan siswa masing-masing kelas ya Bapak Ibu. Jadi numpuk nih kelas 10, kelas 12 IPS 3, kelas 12 MIPA 10 dan seterusnya. Ini masih mengumpul. Ke depan kita harapkan mungkin absen ini kita rekap per kelas. Seperti ini barangkali kemungkinannya yang akan terjadi Bu. Ya ini kita rancang ini 16 pertemuan dalam satu semester, nanti akan terekap otomatis Bu. Mungkin bukan pada kali ini kita tayangkan, pada video berikutnya barangkali untuk rekapitulasi absen per kelas Ibu ya. Itu kurang lebih akan kita garap Ibu pada video kali ini. Untuk itu marilah kita menuju langkah-langkah daripada pembuatan absensi jarak jauh sebagai berikut Pak Ibu. Saya punya PowerPoint sedikit tentang pemahaman konsep ya. Ini kita tayangkan. So, Ibu. Nah, ini saya ambil latar belakang dari memang absensi yang sudah kita buat ya. Bagian pertama dari 9. Jadi ada 9 section. Kita mulai. Selamat mengikuti Pak Ibu 5 langkah membuat absensi jarak jauh menggunakan Google Form. Nah, bagaimana langkah-langkah? Apa saja langkah-langkah yang kita lakukan Pak Ibu? Kelima langkah tersebut antara lain kalau saya rekap seperti ini Pak Ibu. Pertama, kita harus membuat struktur absennya. Yang kedua, kita harus membuat pertanyaan dan input data daripada nama siswa. Jadi lebih efektif ketimbang kita menyuruh siswa mengetikkan namanya. Karena pengalaman bulan lalu, bulan Juli, istri saya membuat absensi dengan mengetikkan nama. Jadi agak termasuk membuat tanggal pertemuan itu tidak perlu. Kenapa? Karena rekapan data dari Google Form akan otomatis merekam tanggal mereka melaksanakan pembelajaran, termasuk waktu atau jamnya. Jadi kita input Bapak Ibu sudah punya data, jadi Bapak harus menyiapkan data siswa per kelas masing-masing. Kita tinggal copy paste nanti Bapak Ibu ya. Yang ketiga, langkahnya adalah mengatur pertanyaan. Jadi pertanyaan kita atur agar tampil menarik seperti tadi ya. Kemudian mengatur link, jadi kita link kan masing-masing section. Kemudian mengatur absensi. Jadi bagaimana pengaturnya nanti kita coba langsung praktekkan satu persatu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan uji coba absensi. Jadi sebelum absensi kita posting kepada kelas kita, semua siswa atau di kelas yang asuhan kita uji cobakan dulu bahwa absen ini betul sesuai dengan harapan kita, berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu Pak Ibu ya. Dan yang terakhir baru kita upload absensi ke Google Classroom. Jadi saya sarankan di Google Classroom untuk melanjutkan video sebelumnya tentang Google Classroom Ibu. Jadi kita masukkan absensinya lewat Google Classroom. Salah satu adalah di tugas kuis. Jadi kita taruh di tugas. Artinya siswa melaksanakan tugas mengabsensi dirinya sendiri dalam setiap pembelajaran gitu. Itu 5 langkah Ibu. Ini sebelum kita mulai ada beberapa hal juga yang ingin saya tekankan terkait dengan konsep absensi Pak Ibu ya. Jadi absensi kelas kita siap digunakan dan kita akan mendapatkan data absensi yang dikirim siswa. Jadi real time ini Pak Ibu absensinya. Nah, sedikit saya jelaskan tentang struktur absensinya Pak Ibu. Saya membuat rumus seperti ini. Ini rumus-rumus pribadi ya Pak Ibu ya. Jadi bagian atau section yang kita buat dalam form ini adalah rumusnya N+2, yang mana N itu adalah jumlah kelas. Jadi saya di sini akan merancang 3 kelas Pak Ibu ya. Jadi sehingga diperlukan 5 section, jadi 3 tambah 2. Kalau Bapak punya 10 rombongan belajar, berarti Bapak harus menyiapkan 10 tambah 2, yaitu 12 section dalam Google Form. Apa itu section nanti kita sampaikan dalam praktek langsung ya Bapak ya. Analoginya begini Bapak ya, struktur absen yang kita rancang tadi. Jadi bagian atau section pertama seperti tadi yang kita contohkan, siswa memilih kelasnya. Jadi kalau ada 7 kelas tadi ditayangkan untuk istri saya kan ada 7 kelas, dia pilih dulu siswa kelasnya dia di mana dia bergabung Bapak Ibu. Kalau saya ada 3 nanti pilih kelasnya. Uji coba absen ini Bapak ya. Kemudian
berikutnya mereka akan masuk ke pilih nama. Ini Bapak ya, pilih nama. Jadi konsepnya begini Bu. Setelah siswa memilih kelas, ini akan ada 3 kelas paralel, kelas 1, kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Jika siswa memilih kelasnya adalah kelas pertama, maka pada pilih nama dia akan menuju ke section 2, yaitu kelas pertama. Jika siswa memilih kelasnya kelas kedua, maka section ke berikutnya atau pilih nama akan masuk ke section 3. Termasuk jika siswa memilih kelas yang ketiga, maka pilih namanya akan muncul kelas ketiga. Itu Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya adalah paralel. Jadi hanya dikerjakan oleh masing-masing kelas hanya satu. Jadi nggak bisa dia menggarap atau melihat nama siswa kelas yang lain. Dan yang terakhir adalah masuk ke section terakhir, yaitu section 5, itu bagian kehadiran. Jadi karena saya punya 3 kelas, maka rumusnya 3 tambah 2, kita punya 5 section. Section 1 pilih kelas, section 2 kelas pertama, section 3 kelas kedua, section 4 kelas ketiga, dan section 5 adalah kehadiran. Itu kira-kira analogi kita berpikir Bu, sehingga kita mudah merancang absennya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu harus menyiapkan nama siswa masing-masing kelas. Kita siapkan dulu Bapak Ibu ya, dalam bentuk Excel. Ini saya klik, maka dia akan membuka daftar nama siswa. Ini saya pinjam nama di siswa asuhan atau binaan istri saya Bapak Ibu ya, sebagai contoh sampel. Nah ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada kelas 10L seterusnya. Jadi saya identikan dengan SMK, karena saya orang listrik. Masih teringat dengan 20 tahun yang lalu saya mengajar di 10L di sekolah saya, SMKN 1 Kuta Selatan. Ada 3 program atau 3 jurusan, yaitu listrik, elektronika, dan otomotif. Jadi saya singkat Leo begitu Bapak. Jadi kelas 10L nama. Nah kita gabungkan ya Bapak. Kita siapkan gabungannya. Gabungan datanya adalah membuat nomor absen ini, nomor urutnya menjadi 2 digit agar tampilnya lebih rapi Bapak Ibu. Jadi kita buat nomor 2 digit ini 01, jadi si 0 depannya ya, dengan mengetikkan tanda kutip seperti ini ya, kutip Bapak Ibu ya. Jadi ini udah biasa Bapak lakukan di Excel Bapak Ibu ya. Kemudian ini kita gabungkan. Rumusnya adalah, tolong tulis sama dengan ya Bapak ya, yang data yang ada di D3, ini dia D3 Bapak, ini baris ketiga D, dan jadi ditambahkan dengan tanda kutip titik, jadi tambahkan titik Bapak, kemudian spasi sedikit biar nggak lempet nama dengan nomor urutnya, kemudian dan C3 adalah nama siswa ini. Jadi ini rumus yang kita perlukan. Kemudian rumus ini kita kopikan ke bawah sehingga menjadilah data seperti ini Bapak ya. Ini kita simpan dulu. Jadi kita simpan. Nah, kita simpan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada cara pembuatan daripada absensi jarak jauh berbasis Google Form. Jadi langkah pertamanya adalah Ibu ya, kita close dulu ini PowerPoint saya tutup Ibu. Info. Nah, langkah pertama kita adalah Bapak Ibu masuk ke Drive. Jadi masuk ke Drive Ibu. Saya rasa sudah ada masalah masuk ke Drive ya. Ya, jadi PowerPoint itu saya simpan di Drive saya. Oh, ini dia. Langkahnya adalah membuat struktur absen yang pertama Bapak ya. Jadi kita masuk ke Drive. Yang harus kita lakukan adalah klik My Drive ya, Bapak. Kemudian pilih More, pilih Google Form, dan pilih Blank Form. Jadi form kosong Bapak. Nah ini Bapak ya, seperti ini akan tampilannya. Jadi kita bekerja di form dulu Bapak, di Drive dulu Bapak ya, bukan di Classroom langsung. Jadi sudah ada form yang kosong Bapak ya. Jadi sudah ada form yang kosong. Ini kita boleh isi judul dulu Bapak. Jadi saya mengisi judul dengan absensi jarak jauh gitu ya Bapak ya. Absensi jarak jauh. Ini kita taruh di sini Bapak. Nah, menjadi nama filenya adalah absensi jarak jauh. Di sini Bapak boleh buatkan deskripsinya nanti ya. Deskripsinya silahkan anak-anak melakukan absen begitu barangkali. Setiap pembelajaran daring
daring Bapak ya. Silakan anak melakukan absensi setiap pembelajaran daring yang kita lakukan anak-anak Bapak ya. Itu barangkali. Nah, ini kan sudah ada kita punya section. Jadi kita buat strukturnya, membuat section Bapak, kita tambahkan section Bapak ya. Di sini pilih add section. Nah, jadi section 1 dari 2 adalah di awal Bapak ya, pilih kelas, nanti kita tambahkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita buat struktur dulu. Ini di section 1 kita pilih kelas ya, tambahkan pertanyaan, pilih kelas. Ini struktur Bapak ya. Jadi pilih kelas. Sudah Bu ya, jadi section 2, kita masuk section 2, ada pertanyaan juga, sudah siap. Kemudian kita tambahkan section, nanti kita isi Bapak ya. Section 3, tambahkan section 4, kemudian tambah lagi 1 karena kita butuh 5 section Bapak, 5 bagian. Nah, sudah siap. Jadi langkah pertama sudah menyiapkan section, kemudian kita edit ya Bapak ya. Ya, pilih kelas, kita opsinya adalah ada 3 Bu, bisa pakai kelas 10L, kemudian kelas 10E, jadi dibaca Leo gitu ya, kelas 10O. Sudah selesai ya, pilih kelas. Kemudian di sini section 2-nya adalah tentunya kelas X3, kelas 10L. Dibuat deskripsinya, pilihlah nama kalian yang sesuai gitu ya. Itu barangkali sectionnya. Kemudian ini kelas 10L, ini kita copy saja Bu ya, sectionnya, Ctrl C, Ctrl V, kita edit L nya menjadi E ya. Kemudian kita copy lagi 1 pada kelas yang ketiga, sorry E nya kurang besar ya. Di sini adalah Ctrl Paste atau Ctrl V 10O. Kemudian deskripsinya juga kita copy Bapak Ibu. Kita blok dulu, sorry, ini kita keluar dulu ya. Jadi kita blok ya, pilih Ctrl C, Ctrl V, di sini lagi 1 Ctrl V ya Ibu. Sudah siap, kita tambahkan tentunya sini. Oh, di sini lagi 1 section 5 adalah kehadiran, kehadiran. Nah, sini belum ada form untuk pertanyaan Bapak ya. Di section ini kita tambahkan untuk pertanyaan. Tambahkan. Jadi kolom untuk pertanyaan kita tambah 1. Oh, sini sudah ada, sorry. Sebetulnya sudah ada, ini yang terakhir ya. Jadi kita hapus 1 Bu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, pertanyaan cukup 1. Dan di sini belum ada, kita tambahkan Bapak di kelas ketiga. O-nya kurang besar Bapak ya. Oh ya, tambahkan pertanyaan untuk menyiapkan tempat mengcopy data siswa. Ini kita buatkan pertanyaan, tambah ya. Ini kita buat namanya, nama pertanyaannya adalah Ctrl C, jadi nama kelasnya Bapak ya. Paste sama kelas E. Di kelas L kita buatkan juga pertanyaannya. Kelas L, ini isinya adalah data siswa Bapak Ibu ya, yang sudah kita siapkan tadi. L, E, dan O. Ini belum ada pertanyaannya, kita ketik aja dengan
kelas O. Ya, sekarang kita menginput Bapak Ibu ya data nama-nama siswa. Kita mulai dari kelas L. Di sini Bapak Ibu ya, kelas L. Kita mulai. Bapak Ibu buka sekarang Excelnya yang tadi. Nah, ini kita tinggal blok Bapak Ibu nomor dan namanya ini yang sudah kita siapkan tadi. Copy. Kemudian masuk ke sini. Ya, jadi sudah ada 27 nama di kelas L Bapak ya. Berikutnya kita masukkan data di kelas E10E Bapak ya. Kita kembali masuk ke Excel, ngambil data kelas 10E. Ini dia Bapak ya. Kita blok semua siswanya, ada 36, kita copy, simpan, di paste di sini ya, atau ditempel. Sudah ada 36 siswa. Dan yang ketiga, kita masukkan kelas O di option 1 ini. Buka lagi Excelnya, ambil kelas O, Ibu. Ya, ini udah lewat dikit Ibu ya. Ini kita naik lagi dari nomor 01. Kita blok. Kita kopikan, masuk ke form lagi, paste. Ini gitu Bu. Jadi Bapak tinggal mengulang-ulang yang ini. Kalau memang Bapak punya kelas lebih dari 3 rombel, tinggal menambahkan section dan menaruh copy. Termasuk juga settingnya kan berubah. Bu. Jadi kita sudah membuat atau memasukkan data daripada siswa. Kemudian terakhir adalah pertanyaannya dan kehadiran. Bu, ya. Di kehadiran deskripsikan, pilih H dalam kurung hadir gitu ya. Jika kalian dapat mengikuti pembelajaran ini saat ini ya, ini kurang spasi ya, begitu. Ini kita copy kan ya Bu, copy biar nggak banyak ngetik, enter, kemudian paste, kita ganti hadirnya menjadi izin barangkali Bu ya, izin. Jika kalian izin gitu ya, dan tidak dapat mengikuti pelajaran ini yang kita copy Bu. Kita pastekan, paste lagi di sini. Jadi sakit barangkali kita nggak berharap sih anak-anak kita sakit Bu, semoga sehat selalu Bu ya. Ini kan kemungkinan yang kita aplikasikan. Jadi siswa kalau sakit di rumah mungkin dia bisa memberikan keterangan dengan mengisi daftar hadir atau absensi jarak jauh. Jika kalian sakit dan tidak dapat mengikuti pembelajaran ini. Kemudian pertanyaannya adalah keterangan begini Mbak ya. Jadi keterangan kita lihat besar aja. Jadi sini optionnya adalah H gitu ya Bu. Cukup H aja karena ini akan masuk ke database kita Bu. Jadi nggak usah kata, cukup simbolis. Kemudian I dan yang terakhir adalah S. Jadi kita selesai sudah menginput data Pak Bu. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga Bu. Apa langkah ketiga kita? Yaitu melakukan pengaturan atau setting, baik pengaturan pertanyaan maupun pengaturan link dan pengaturan form atau absen yang kita buat ini. Pertama kita atur pertanyaan Bu. Kita masuk ke sini. Jadi pertanyaan ini kan drop down Bu ya. Untuk kelas kita tayangkan dengan multiple choice Bu ya, biar kelihatan semua kelasnya. Jadi kan hanya sedikit, jadi kita cukup dengan multiple choice Bu ya. Karena datanya sedikit, hanya 3 kelas. Kemudian setelah kita atur ini, kita setting pertanyaannya dengan required, jadi wajib diisi. Kenapa kita required Bu, wajib diisi agar kita mendapatkan data yang sesuai dengan kita harapkan. Jadi wajib diisi. Kalau nggak isi ini, mereka nggak akan bisa kirim. Kalau kita nggak klik, data kosong pun mereka bisa kirim Bu ya. Kemudian pada pertanyaan berikutnya di kelas masing-masing kelas ini kita pilih drop down agar
tampilannya menarik. Kalau ini kan terlalu panjang nanti datanya, kita pilihkan drop down Bapak ya, sehingga tersembunyi data siswa kita. Nah itu Bu. Jadi ketika kelas kita klik drop down, tetap juga kita klik yang required-nya atau wajib isinya ini diaktifkan. Kelas kedua adalah 10E, 10 elektronika. Kita pilih juga pertanyaannya dengan jawaban drop down. Kemudian required-nya kita aktifkan. Sama seperti kelas tadi Bu. Ini berlaku untuk semua pertanyaan, kita required-kan agar kita mendapatkan data yang betul-betul sesuai dengan kita inginkan. Multiple choice kita ganti dengan drop down. Ini lagi fungsi drop down adalah menyembunyikan data, lalu diklik udah dia keluar Bu. Kemudian required aktifkan. Dan yang terakhir pertanyaan kehadiran adalah multiple choice, cukup karena hanya 3 biar bisa dilihat oleh siswa semuanya, dan aktifkan. Nah, sudah mengatur pertanyaan. Sekarang kita mengatur linknya Bapak ya. Jadi kita mulai dari kelas pertama. Di sini Bapak ya. Di sini. Jadi kita atur di sini linknya dengan mengklik tanda yang ada di bawahnya Bapak ya. Sorry, kelewatan. Terlalu cepat Bapak ya. Nah, dipilih kelas ini, kita atur linknya seperti ini Bapak. Yang bagian ketiganya yang ada titik 3 ini kita klik sehingga muncul description, go to section based on answer, sample option order. Jadi kita pilih yang go to section based on answer. Jadi dia akan menuju seksi sesuai dengan jawaban daripada seksi ini. Kita pilih ini Bapak, maka akan muncul. Tentunya kita arahkan ini link ini ya. Jika dia memilih kelas 10L, maka dia harus masuk ke kelas 10L, buat ke section 2. Jika anak memilih kelas 10E, maka kita arahkan pertanyaan berikutnya ke kelas 10E section 3. Begitu seterusnya Bapak, jika Bapak mengampu 5 kelas, 10 kelas, bahkan 12 rombel barangkali untuk memenuhi syarat 24 JP, kalau per minggunya 2 JP ya, kita masuk ke kelas O. Nah, begitu Ibu mengatur link. Kemudian di masing-masing kelas kita linkkan juga agar dia nggak menuju ke kelas berikutnya. Nah, di update 1 go to next section ya. Sudah kita linkkan itu Bapak ya. Sekarang di kelas 10L. Jadi 10L akan juga ada pertanyaan action after section 2. Setelah section 2 kita suruh dia masuk ke link kehadiran Bapak ya. Kalau nggak disuruh ini, dia akan masuk ke kelas berikutnya atau section 3 gitu ya. Langsung ke kehadiran. Begitu juga kelas yang lain. Jadi kelas 10E kita suruh dia habis mengisi masuk ke kehadiran. Yang terakhir, setelah kelas 10O mengisi atau memilih namanya, dia akan menuju ke section kelima, yaitu kehadiran. Nah, setelah kehadiran nggak perlu kita atur, otomatis dia akan masuk ke submit atau kirim data. Jadi kita sudah mengatur link Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mengatur link, kita mengatur absen ini. Jadi pengaturan terakhir. Apa yang kita atur? Ini kita lihat Bapak Ibu. Jadi di umum kita atur siswa bisa mengedit after submit. Barangkali dia salah klik, jadi kita berikan kesempatan dia mengedit. Ya. Kemudian di presentasi, jangan berikan dia melihat link untuk respon pada saat dia submit. Kita nonaktifkan di sini Bapak ya. Nah, nonaktifkan. Kemudian konfirmasi, Pak Ibu boleh kan tulis terima kasih kalian sudah mengirim absensi hari ini. Nah, itu barangkali ya Bu. Kita nggak perlu ngatur quiznya karena ini hanya absennya Bapak. Cukup segitu pengaturan, kita save Bapak, simpan. Oke, jadi langkah ketiga sudah kita lewati Bapak Ibu ya. Sangat mudah Bapak. Kita ikuti satu persatu video ini Bapak ya. Dan tolong sampai selesai tentunya Bapak ya. Jadi kita sudah punya struktur absen seperti ini Bu.
Jadi masalah deskripsi silahkan Bu berkreasi nanti Bu ya. Seperti ini tampilannya kalau masih dalam bentuk mentah Bu ya. Membuat struktur sudah, menginput data sudah, membuat link sudah. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu uji coba absen. Uji cobanya kita cukup dengan ini Bapak ya. Jadi preview. Atau sebelum preview kita mungkin barangkali isi sedikit gambar Bu ya. Tema barangkali biar lebih menarik. Ya, kita pilih temanya yang disiapkan oleh aplikasi ya Bapak ya. Work on and school. Jadi sekolah barangkali ya kita pakai yang ini saja Bapak ya. Ikonnya mungkin kita pilih mana yang menarik. Kita lihat dulu nomor satu. Ini kita pilih barangkali buku-buku ini Bapak ya. Buku ini kita pilih lalu insertkan. Nah, tampilan absen kita sudah berisi buku-buku. Latar belakang kita mungkin pilih yang lebih kurang Bapak ya. Ya, biar menonjol. Oke, tema sudah. Kita ke uji coba, pratinjau atau uji coba, preview Bapak ya. Jika ada yang salah kita bisa revisi lagi. Nah, ini tampilan pertama adalah section 1. Pilih kelas. Jadi required ini wajib sih Bapak ya. Kita pilih kelas 10L. Klik 10L, kita klik next atau berikutnya. Maka dia akan menuju kelas 10L. Nah, ini Bapak ya. Pilih nama kalian yang sesuai. Klik di sini muncul nama-nama siswa. Ya, kita pilih yang pertama atau yang nomor 5 lah di ini begitu ya. Dicoba Bapak ya. Berikutnya next. Kalau mereka salah milih juga bisa kembali Bapak ya. Ke kelas misalnya salah milih kelas. Back kembali next berikutnya. Ya langsung masuk ke kehadiran. Jadi misalnya hadir. Nah, setelah hadir mereka kita kirim Bu. Coba nih Bu. Nah, submit atau kirim Bapak ya, tergantung aplikasinya berbahasa Inggris atau Indonesia Bapak ya. Nah, edit your response. Jadi bisa diedit Bapak ya. Kita nggak usah klik lah Bapak ya. Ini bisa diganti bahasa saja Bapak ya. Nah, coba kita kembali ke form tadi Bapak ya. Nah, sudah ada satu respon. Kita coba lagi sekali. Nah, misalnya pilih kelas 10E, klik berikutnya atau next. Maka pilih siswa nomor 8 misalnya ya. Ini sembarang kali latihan. Next berikutnya pilih kehadiran. Izin misalnya, ini hanya uji coba ya, hanya perumpamaan bukan yang sebenarnya. Kita submit atau kita kirim, maka data akan masuk Ibu ya. Dan yang ketiga, kembali kita lihat absennya. Kita pilih kelas berikutnya Bu ya. Jadi ini pratinjau dulu ya. Pilih kelas 10O. Next. Muncul pilihan kelas, jadi pilih nama Bu, klik choose ya. Kita ambil yang nomor 11 barangkali Bu. Iya. Atau kita kembali back. Ulangi kelas 10 next. Kita milih mungkin namanya salah ya. Kita ulangi. Mungkin namanya ada di bagian bawah. Kita scroll aja ke bawah Bu. Kita pilih yang terakhir barangkali 30 lah yang terakhir. Ya oke. Next. Kita pilih misalnya sakit. Ini misal Bu ya, bukan sebenarnya. Sekali lagi yang misal untuk melihat perbedaan di data. Submit. Oke, sudah ada 3 data yang masuk Bapak ya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa Bapak ya. Nah, ini ada 3 respon yang sudah masuk. 3 siswa yang sudah mirip. Kita klik responnya. Nah, seperti ini responnya Bu. Jadi kalau resume seperti ini, sambul ya. Ya. Kelasnya 100%, kehadirannya rata-rata ya 33,3% karena hanya 3 siswa ya. Kemudian kita buatkan spreadsheetnya Bapak. Kita buatkan Excelnya ya, spreadsheetnya, create spreadsheet.
create a new spreadsheet, ya kita buat new spreadsheet Bu ya, tinggal klik create. Masih loading Bu, masih berputar respon ya. Nah ini Bu, jadi kita sudah punya data siswa pada hari ini tanggal 6 Agustus 2020 jam 7.55. Siswa kelas 10L atas nama Dini Diantani dengan nomor absen 10 ada di form kelas 10L. Di kelas 10E ada pada jam berikutnya itu 7.55.49. Jadi kita hampir 1 menit ya latihan tuh ya. Atas nama siswa dengan nomor absen 8 Gusti Ayu Agung Bintang Setia Maharini, dan terusnya panjang ini bisa dipanjangkan Bapak ya. Kemudian kelas 10O pada jam 7.55 57 Bu. 56 ya, 1 menitan ya berangsur ya. Kita ngabsen satu siswa 1 menit Bapak, cukup lama ya. Ini dia dari kelas 10O dan kehadirnya ini Bapak ya. Jadi biar tidak nyambung dengan data itu kita panjangkan. Nah ini Bapak. Begitu seterusnya, ini akan Bapak dapatkan kolom A tentang waktunya, tanggal dan jam. B adalah pilih kelas isinya. C adalah kelas pertama, kelas 10L. D kelas kedua, kelas 10E. Kolom E adalah kelas ketiga ya, 10O dengan nama siswanya. Ini keterangannya ngumpul jadi satu. Dan untuk langkah kelima atau langkah terakhir Pak Ibu, kita akan mengupload absensi ke Google Classroom yang sudah kita bentuk. Pak Ibu silahkan buka Classroom-nya ya. Jadi saya sudah buka kelas ini Pak Ibu ya, sudah ada di kelas 10L ya, kelas 10L. Jadi kelas 10L kita isi sedikit kalimat. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bapak sudah mengunggah absensi pembelajaran. Silahkan lakukan absensi setiap pembelajaran berlangsung. Gimana cara mengunggahnya Pak Ibu? Pilih classwork, kemudian create tambah ya. Tempatkan absensi ini pada quiz assessment atau tugas quiz. Ya, artinya kita menugaskan siswa untuk melaksanakan absensi. Jadi tulisnya adalah absensi, mungkin judul tulisnya Bu ya. Absensi, lakukan absensi setiap pembelajaran berlangsung sesuai jadwal gitu ya. Oke. Nah kita add kan di sini Bu, kita tambahkan absensi yang sudah kita buat di Google Drive. Klik add, pilih Google Drive. Jadi dia akan menuju drive kita Pak Bu ya. Karena ini seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, terintegrasi jadi Google Classroom itu dengan Google Drive. Nah ini Pak Bu, absensi jarak jauh. Ini absen yang kita siapkan tadi. Kita klik, pilih, kemudian insert, sisipkan. Mohon bersabar. Nah sudah Bu, jadi blank quiz ini kita delete aja Pak Bu ya, nggak perlu karena kita membuat hasilnya di Google Form. Pak Bu juga bisa langsung dari sini Pak Bu ya, sama Google Form juga Pak Bu ya. Nah, sekarang kita setting absensi ini, kita berikan kepada kelas apa saja Bu. Ini Pak Bu klik di sini for ya, for kepada kelas 10L, kelas 10O, dan kelas 10E. Oke, kemudian sudah 3 kelas, kita 3 classes ya, 3 kelas. Kemudian all student ya, all student tentunya karena belum ada siswa Bu ya. Jadi belum aktif nih. Kalau sudah aktif dia akan, kalau sudah ada siswa dia akan aktif akunnya. Kemudian poin, jadi kita nggak perlu berikan poin karena ini adalah absensi Pak Bu ya. Ungraded, tidak dinilai. Batas waktu juga kita nggak perlu bataskan karena kita akan gunakan absensi ini selama 1 semester. Topik, barangkali kita bisa buatkan topik sini adalah absensi. Absensi. Aduh hurufnya salah Bu ya. Absensi. Sudah siap, kita tugaskan atau assigning ya. Klik tugaskan, maka absensi ini akan muncul di 3 kelas. Jadi anak-anak kita siap melakukan tugas absensi di setiap pertemuan mereka. Nah ini Bu ada di kolom di topik absensi, ada absensi. Kita coba lihat di depan di forum.
Gumba Channel posted a new assignment. Jadi saya telah mengunggah tugas baru yaitu absensi. Ini kita beri komentar tadi. Kemudian kita lihat di kelas berikutnya, Bu. Betul nggak, sudah ada sudah siap. Kelas 10O. Coba kita lihat 10O nya sama, Bu. Di Gumba Channel sudah mengabsensi. Kemudian kelas 10E juga sama. Kita lihat yang 10E tadi, Babu, ya ada yang terlewatkan yang tadi. Nah, ini kita belum mengunggah kelas lain, edit saja, Bu, ucapan selamat tadi ya, for all student ya. Oke. Kita copy ke kelas berikutnya, kita C ya. Ya, taruh di kelas O. Ini sudah kita pilih kelas lainnya, Ctrl V. Pilih kelas yang satu lagi yaitu kelas E. Kelas L sudah O, nggak usah kita pilih lagi ya. Tadi saya kelupaan memilih kelas yang akan kita posting untuk pembukaan atau salam ucapan selamat paginya. Kita post, maka kelas O dan kelas E sudah memiliki data ini. Kita coba lihat di kelas E. Nah, sudah ada, ya, sudah ada. Jadi ucapan salam dan absensi. Oke, demikian Bapak Bu, kita sudah selesai 5 langkah membuat absensi jarak jauh berbantuan Google Form. Selamat mencoba Bapak Ibu Guru. Demikian yang bisa kita bagikan pada hari ini. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa berbagi kepada rekan-rekan sejawat atau seprofesi, sesama pendidik. Saya yakin Bapak Ibu Guru hebat, pasti bisa melakukan hal seperti ini. Walaupun baru pemula. Sukses Bapak Ibu. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih.